Assalamualaikum sobat dan sahabat tani dan kebun dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim di dalam channel YouTube-nya Mister US Berbagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Senantiasa selawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan syafaat sampai yaumil akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga senantiasa sehat selalu. Sehat selalu merupakan kata kunci untuk melakukan aktivitas kita keseharian ya para sahabat ya, karena hidup yang sehat itu yaitu makanan yang sehat, artinya tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia, sehingga para orang tua dulu itu pada sehat-sehat, umurnya panjang, bekerja di ladang, di sawah ya, sampai menjelang usianya senja. Sobat dan sahabat, dalam kesempatan kali ini saya berpikir ya bahwa generasi milenial sekarang itu mungkin sudah tidak mengenal cangkul, karena mengenal cangkul akan merasa capek, akan mengeluarkan tenaga yang luar biasa gitu kan ya. Kemudian tentunya dengan perubahan dan peralihan teknologi dan peradaban manusia, maka banyaklah yang mengubah cangkul itu dengan menggunakan mesin ya. Itu diantaranya ya. Padahal zaman dahulu kala, zaman purba, zaman batu, kalau para sahabat ingin melihat sejarah perkakas dibuat dari zaman purba, dari zaman batu, itu beraneka ragam ya para sobat dan sahabat ya. Sobat dan sahabat ya, saya berpikir kalau generasi muda itu sudah malas menggunakan cangkul, mungkin cangkulnya terlalu berat, mungkin dicangkul itu lama dan capek ya. Saya akan berikan solusi, karena kalau misalkan orang tua tidak ada penggantinya, sedangkan kebiasaan orang-orang yang di kampung yang hidupnya tani ya, tidak bisa yang lain, gak mungkin dia mengubah profesi menjadi milenial. Artinya apa ya, kemampuannya menggunakan cangkul ya pasti dalam mencari nafkah akan menggunakan cangkul, contoh bertani, kemudian bercocok tanam, berkebun ya. Nah tentu hal yang harus kita pikirkan, kalau usianya itu sudah tua renta sementara dia harus berusaha, tentu kita harus berikan solusi dong ya, supaya mereka tetap sehat, bugar, melakukan aktivitas tanpa beban, kerjaannya ringan. Sebab kalau para orang tua, para petani, para pengebun, kemudian di usia senjanya ya tidak ada aktivitas, bolehlah dikatakan sudah dibiayai oleh anaknya, mereka akan mendapatkan sebuah kejenuhan, karena yang biasanya pagi ke sawah, pagi ke kebun, kemudian cut off seketika. Nah maka organ tubuhnya itu dia akan terhenti ya, sehingga mulailah timbul gejala-gejala tidak enak badan, kemudian tidak bergerak, maka kesehatannya itu akan menurun ya. Jadi anggaplah kita berkebun, bertani, mencangkul itu menjadikan olahraga yang sehat,
yang membangun kekuatan tubuh kita. Karena ya tentu dengan pergerakan tubuh yang diatur ya, itu akan melancarkan peredaran darah. Karena orang tua dulu itu ya umurnya panjang-panjang, sudah tua juga masih kuat-kuat gitu kan ya. Nah, para sobat dan sahabat tani, saya memikirkan hal itu sehingga saya terilustrasi dari berbagai alat pertanian yang saya buat supaya orang tua masih bisa menggunakan dan anak muda itu bisa berkreasi, inovasi dan mau membangun bangsa ini ya. Karena saya teringat ya bahwa penjajah datang ke negara kita itu karena melihat sumber kekayaan alam yang luar biasa ya, itu kan. Mereka belum berpikir high teknologi di saat sekarang gitu kan ya, ada rempahnya ya, ada padinya gitu kan ya. Karena ya tempat saya sendiri itu ya ada jalan atau rel kereta api kecil bekas-bekas peninggalan Belanda, yang mana itu merupakan alat transportasi untuk mengangkut hasil kebun kita, hasil sawah kita ya tuh. Nah ini kan harusnya menjadi pikiran gitu kan, kenapa anak-anak sekarang itu nggak maju, nggak mau berkembang, nggak mau bertahan, pengennya cari yang instan-instan. Karena mereka tidak tahu prasejarah gitu kan ya, sebelum Indonesia itu merdeka, sehingga negara-negara luar itu datang ke sini tujuannya apa ya. Nah akan hal itu ya tentu yang namanya eh, kerja Romusa sampai perahan itu tidak akan pernah hilang di para penguasa, di para punya uang ya gitu kan. Cuman kan sekarang itu sudah dikemas sedemikian rupa gitu kan ya, sehingga dengan alih-alih teknologi, alih-alih membuat sebuah perusahaan ya, kemudian menggunakan tenaga kerja kita, kemudian dengan upah kerja yang tidak sesuai gitu kan ya. Artinya apa? Kalau mereka sesuai, mereka mencukupi ya, tentu para pekerja kita itu tidak akan mungkin menyerukan genderang demo gitu kan ya, untuk menaikkan UMR gitu kan ya. Nah maka dari situlah saya berpikir bahwa petani itu pekerja yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain gitu kan ya. Sehingga ya saya sangat prihatin sekali ya, di daerah saya itu pabrik pupuk terbesar di Asia itu ada di Jawa Barat ya gitu kan ya. Tapi sulit mencari pupuk gitu kan ya, dengan harus punya kartu tani. Saya sendiri pada saat belum mengenal organik itu begitu sulitnya mendapatkan pupuk ya. Sebelumnya ya di era sebelum rejim Soeharto itu ya eh, pupuk itu cukup sulit ya untuk diperkenalkan di masyarakat gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir gitu kan ya, perjalanan orang tua saya itu bertani ya, dari mulai konvensional kemudian adanya pupuk ya, yang terheran-heran dan teraneh-aneh gitu kan ya. Kemarin saya berkunjung gitu kan ya, artinya ke tempat menjual benih ya. Nah karena kan harga kacang sekarang lagi melambung ya, cabai lagi melambung gitu kan. Kenapa itu melambung? Karena sulitnya produksi. Artinya tanaman itu hidup tapi tidak berbuah, tanaman itu hidup tapi menguning gitu kan ya. Bahkan mereka habis-habisan beli obat ini, nggak pulih juga, beli obat itu nggak pulih juga, nanyakan lagi dosis yang paling bagus apa katanya gitu kan. Nah sebenarnya artinya apa, di dalam perkebunan itu bagaimana kita mempersiapkan mengolah tanah ya. Nah mengolah tanah dalam infrastruktur
pembuatan bangunan itu merupakan pondasi dasar gitu kan ya, yang harus benar-benar kita olah sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan sebuah kesuburan gitu ya, kesuburan dari tanah tersebut. Contoh, kalau menurut saya tidak ada tanah yang tidak subur gitu kan, karena kan tanah itu merupakan, kalau pengen subur ya harus direkayasa, baik tanahnya, iklimnya, suhunya, cuacanya, airnya, tanahnya setelah diolah ya, pengairannya harus kontinu, harus diatur kelembabannya, kemudian diberi pembenah tanah, kemudian diberi mikroorganisme ya, sehingga tanah itu akan hidup dan memberikan kehidupan kepada kita gitu kan ya, yang tentu yang mengolah tanah itu merupakan orang yang bersyukur yang sudah diberikan kepada umat manusia seantero alam jagat raya ini ya. Karena kalau para sobat dan sahabat perhatikan ya, semua makanan ya itu berasal dari bumi kita yang kita pijak, dari mulai padi, sayuran, gandum, buah-buahan ya, itu sudah memberikan hajat hidup makan di alam jagat raya ini ya. Makanya jangan menterlantarkan tanah, artinya tidak diurus, lebih baik kita manfaatkan, lebih baik kita olah. Nah tentunya di dalam mengolah ini terkadang menjadi kendala. Satu, dengan medan yang tanah keras, kemudian dengan medan yang berbatu gitu kan ya. Nah manusia itu diberikan akal dan pikiran, tentu kalau yang menggunakannya. Nah maka dalam kesempatan ini ya, supaya orang tua masih tetap eksis mampu bekerja, yang biasa menggunakan cangkul dan pada umumnya menggunakan cangkul ya. Ya, artinya apa? Karena ya mungkin cangkul ini menjadikan pengguna mayoritas dan pada umumnya dan tidak berpaling ke alat-alat lain. Oke lah, itu ya, cangkul banyak dijual di pasaran, banyak bentuknya. Tapi cangkul yang ini beda para sobat dengan cangkul-cangkul yang lain gitu kan. Sebab saya yakin ya, kalau misalkan cangkul ini ya di ditemukan oleh orang-orang kreatif, ditemukan oleh industri, pasti ini akan diperbanyak dan menjadi komersil gitu kan ya. Karena saya membuatnya ketika 35 tahun yang lalu ya, saya itu dipanggil oleh seseorang untuk mengerjakan bending pipa-pipa besar, terutama dari paralon atau dari PVC ya. Kebetulan pada saat itu karena perjalanannya jauh dari luar negeri sehingga musim badai dan kapalnya telat, sehingga pesanan itu terhambat. Akhirnya mereka manggil saya ya untuk membuat dais atau membuat cetakan untuk ukuran-ukuran pipa paralon yang besar ya. Itu pekerjaannya itu bikin daisnya itu dari flat 1,2 ya, untuk membuat lengkungan, karena kan lengkungan itu kan pada umumnya elbow itu kan 90 derajat, tapi kan sesuai kebutuhan, ada yang 30 derajat, ada yang 70 derajat gitu kan, sistem pipingnya gitu kan ya. Nah sehingga saya melakukan pekerjaan karena itu target ya, saya mengelas itu sampai merakit, memotong ya, itu sampai sehari semalam gitu kan ya. Kemudian untuk membuat bagus ya, itu pakai apa? Pakai resin para sobat ya. Nah ternyata resin ini ketika sudah keras, ini kuat sekali para sobat ya. Tidak bisa kita amplas apa, harus pakai
gerinda, kemudian dibapping pakai mesin 16 gitu kan. Nah, kemudian juga pengalaman saya di body ya, bahwa dulu ada mobil yang dari resin juga gitu kan. Jadi sangat ringan sekali bodinya gitu kan ya. Nah, saya terilustrasi para sobat ya. Dari pengalaman-pengalaman itu saya membuat cangkul supaya ringan itu bagaimana caranya dari plastik gitu kan ya. Tapi plastik itu yang memiliki standarisasi ya para sobat ya. Artinya apa? Dia kenyal ya, tapi tajam, kemudian ringan ya. Nah, sehingga saya menguji kemampuan ya. Nah, sebenarnya material ini saya temukan ya ketika terjadi pengarukan kebun yang diaruk yang saya bikin konten ya. Ternyata ada sebuah kebetulan mobil itu mogok ya. Mobil diesel dump truknya. Saya merasa terpanggil juga, kasihan gitu para sopir itu nggak paham mesin, sehingga saya berikan solusi untuk menghidupkannya. Karena apa, tidak bisa di start karena sistem pengisiannya itu malfungsi. Artinya malfungsi itu tidak mengisi, sehingga pada saat digunakan ya, karena mesin diesel itu kan sebenarnya tidak menggunakan eh, sistem pengapian gitu kan ya. Jadi kalau para sobat dan sahabat para petani yang memiliki mesin diesel seperti alat pembajak sawah, kubota, kuik ya, nah itu kan tidak ada sistem pengapian gitu kan ya, karena prinsip kerjanya itu adalah isap, kompresi, pembakaran, buang gitu kan, tidak seperti motor bensin ya. Nah itu biasanya bermasalah pada bagian kalau sulit hidup tidak memiliki tenaga, itu di bagian injektor atau alat pengabut injektor nozzle ya, sehingga menjadikan eh, pengabutannya itu tidak sempurna dan mengakibatkan tidak hidupnya gitu kan. Nah, kalau masih belum parah, saya kasih tahu ya para sobat ya, kalau mau misalkan mesin traktor Anda di sawah kemudian kubota kuik itu sudah kehilangan tenaga karena lama dipakai, tidak tahu perawatan, dan tanda-tandanya itu asapnya berlebihan hitam ya, berarti terjadi pembakaran yang mentah. Nah, kalau di pagi hari biasanya sulit hidup ya. Nah, para sobat tuh gampang karena itu masalahnya hilang kompresi. Nah, di Intex manifold yang bagian ke filter itu buka aja filternya para sobat ya. Kasih minyak pelumas yang biasa pakai ngisi oli mesin ya. Itu SAE 30 sampai 50 W ya, itu ada aditifnya. Nah, masukkan, teteskan ya. Misalkan ya tidak banyak lah, dua dua satu atau 2 sendok atau setengahnya daripada tutup jeligen yang kecil. Nah, tujuannya apa? Supaya terhisap masuk ke Intex manifold, melintasi, ini tambahan ya, melintasi katup bagian in, kemudian masuk ke bagian silinder, kemudian nempel pada bagian silinder, piston dan ring piston. Nah, sehingga pada saat diengkol kemudian terjadi proses penghisapan, kompresi, pembakaran, buang ya. Kemudian ketika dilepaskan cuknya, maka kompresinya sudah padat ya, walaupun nozzle-nya lemah ya, karena ada tambahan daripada minyak pelumas ya, kompresinya menjadi padat. Maka ketika di langkah ketiga pembakaran, pas titik dari TMB itu gerakan piston dari bawah menuju ke TMA titik mati atas, kemudian injektor nozzle menyemprotkan kabut bahan bakar, maka disitulah terjadi pembakaran. Udara panas yang dikompresikan diberikan semprotan kabut bahan bakar dan terjadi ledakan dan menjadi tenaga
pada mesin diesel para sahabat. Ini tambahan para sahabat ya. Tuh. Kenapa saya bisa menjelaskan? Loh, saya sudah pernah sering kali ya perbaikan injektor nozzle, overhaul, ganti silinder, ganti piston, malah ditunggu kalau di pabrik itu ya. Karena kalau terlalu lama produksinya bermasalah gitu kan. Nah, kembali lagi kepada topik ya dalam kesempatan kali ini, yaitu cangkul dari paralon ya. Nah, caranya cukup mudah dan ringan ya. Nah, ini saya udah buatkan ya. Nah, ini ringan banget para sobat tuh. Ya, tuh. Ya. Ini sangat-sangat ringan. Nah, bentuknya seperti ini ya para sobat ya. Nah, cuman beda ya pada umumnya ya dengan cangkul yang besi yang dicetak ya. Nah, kalau para sobat mau bikin nih ya, saya kasih tahu ya. Ini paralon 6 in ya. Nah, panjangnya potong 25 cm, kemudian bagi dua. Jadi 6 in itu bisa jadi dua cangkul ya, gitu kan. Nah, jadi dua cangkul ya. Kemudian dibakar, diratakan dulu ya. Nah, setelah rata para sobat dan sahabat nih untuk membuat pengikat tangkai cangkulnya ya, itu nah ini ukurannya 25, panjang 25 cm ya, 30 boleh lah, 30 ya asalnya. Itu setelah paralon dibagi dua, dipotong, dibakar ya para sahabat, kemudian diratakan dulu, diratakan terlebih dahulu ya. Nah, kenapa saya buat dari ini? Karena paralon ini tebal loh para sobat ya. Ini memiliki ketebalan ini sekitar 6 sampai 7 mili nih bisa dilihat ya. Nah, kemudian setelah dibakar rata para sobat, ini buat dulu, buang, sisakan ya. Ini sekitar 15 cm, ini buang ke bawah, potong ya. Potong ya, kemudian bakar, kemudian dilipat seperti bisa pakai malnya dari pipa atau paralon dari besi, juga dari kayu boleh ya para sahabat ya, sehingga membentuk seperti ini. Nah, seperti ini para sobat ya. Nah, ini kan masih lurus ya para sobat ya. Kemudian paskan ya, karena ini sebagai pegangan para sobat. Nah, ini masih terlihat ya bekas pembakarannya ya. Nah, bekas pembakarannya. Nah, yang diambil itu adalah bagian bawahnya, itu adalah bagian dalam para sobat ya. Kenapa? Karena ada perbedaan bagian dalam dengan bagian luar gitu kan ya. Karena bagian dalam itu kan berfungsi untuk menyalurkan liquid atau air ataupun apapun ya. Itu mempunyai struktur yang halus ya. Kenapa? Karena perhitungan daya gesek liquid atau cairan ketika ditekan atau dihisap ya para sobat dan sahabat. Nah, setelah terbentuk seperti ini kan masih lurus ya para sobat ya. Nah, ini pelan-pelan gitu sambil dipanaskan gitu kan ya. Kemudian siapkan tangkainya para sobat ya. Kemudian paskan, kemudian dipaku aja, dipaku gitu kan, paku ya. Tuh, paku. Nah, ini udah saya paku ya. Kemudian ini paku. Nah, setelah dipaku kan berbentuk skop ya para sobat ya. Nah, berbentuk skop itu dibakar di bagian ini, sebelah sini ya, dibaliknya bakar perlahan ya, apinya api sedang, bisa di kompor gas ya, atau bisa di perapian bakar bambu kalau di kebun, kalau di sawah ya, bakar sampah lah gitu ya. Kemudian dibalik, ditekan, dilipat ya, dilipat sehingga membentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dilipat, kemudian tahan, masukkan ke air ya, supaya tidak lembek para sobat dan sahabat. Nah, kemudian nanti ini ya bisa memotongnya pakai gergaji besi kalau tidak memiliki
gerinda cutting untuk pembentukannya ya. Nah akhirnya bentuknya seperti ini ya, baru dirapihkan para sobat, potong pakai gergaji atau gerinda cutting seperti ini ya. Nah kemudian ya, nah ini pandangan samping kiri atau samping kanannya seperti ini ya. Nah di sini ambil sekitar 15 mili atau 1,5 cm ya. Nah ini digerinda, ditajamkan ya, digerinda ditajamkan sehingga membentuk sudut ya sekitar 15 atau 10 derajat ya. Nah ini ditajamkan tujuannya ya seperti cangkul-cangkul yang lain ya para sahabat, boleh bagian atasnya juga boleh bagian bawahnya. Nah jadi kelihatannya seperti ini ya. Nah ini ya tebal, nah ini kaku, ini keras ya, sehingga cangkul ini ringan para sobat ya, gitu kan. Nah ini ya bisa digunakan untuk lahan-lahan basah atau untuk kebun-kebun ya, atau untuk di sawah ya, yang berlumpur ya, kebun pun mampu ya, gitu kan ya. Nah seperti ini nanti kalau tangkai ini disesuaikan lah dengan keinginan para sahabat ya. Oke para sahabat ya, jadi seperti itu cara membuatnya ya. Kemudian kita praktekkan, kalau nggak percaya ya, kita sedang ada di kebun nih ya, kita akan menyangkul kebun ya. Ya kan petani itu perlu bukti ya, bukan teori sebenarnya ya, hasil gitu kan ya. Oke kita akan menyangkul ya. Ini bekas tanaman ya, tapi udah lama saya tinggalkan sengaja biar terpapar dulu matahari ya. Nah ini lumayan keras nih para sobat ya. Nah daerah ini ya, ini ya, tanahnya aja kayak geruntulan gini ya para sobat ya. Oke ya, nah ini ya akan kita coba perhatikan dulu ya, bentuknya seperti ini kalau mau bikin ya. Oke kita akan menyangkul tanah ini ya. Nah ini tanah keras sobat, bisa terdengar kan tuh. Nah ini ringan ya para sobat dan sahabat ya. Nah ini kan tanah berlempung ya, tuh lihat bekas akar-akar tanamannya ya. Nah apalagi kalau bagian sudutnya ini kan dibuat 90 derajat. Kalau pengen lebih ringan lagi, kalau mau dihancurin tuh. Nih kebetulan ada akar pohon ceri ya. Nih apakah mampu cangkul ini? Nah lihat, kalau tidak tajam nggak mungkin sampai patah seperti ini ya. Nah ini
hasilnya para sobat dan sahabat ya. Cangkul yang terbuat dari paralon ya, para sobat dan sahabat ya. Jadi nanti kita mau menggarap lahan basah, kemudian menyiangi rumput di kebun. Kemampuan cangkul ini seperti apa ya, nantikan di video selanjutnya. Dan saya rasa ini kalau ketemu dengan pembisnis atau contoh lah pengrajin, dia beli aja paralon 6 in, kemudian bikin dayisnya ya. Ini kan cuma tinggal dipanaskan saja, kemudian dipres, dilipat, udah bisa dijual belikan ya. Jadi saya sarankan kalau emang para sahabat ingin enteng itu ya, ini pakai jari aja ya. Ini cangkul ini enteng banget ya. Ini hanya beberapa, gak nyampe 1 kilo ya para sobat ya, gitu kan. Sehingga apa, irit tenaga, hasilnya sudah bisa dilihat ya. Nah, lebih baik saya sarankan bisa bikin para sobat ekonomis, misalkan dengan tetangga ya, dengan tenaga kebun. Beli aja satu paralon, kalau dipotong-potong itu bisa puluhan ya para sobat dan sahabat ya. Karena apa, pekerjaannya menjadi ringan, tenaga kita tidak terkuras ya. Misalkan tetangga yang ada 5 atau 10 patungan, berapa sih paralon 6 in ya. Karena apa, ini memiliki kemampuan kekenyalan flexibility ya, artinya keras tapi dia lentur ya. Bisa terbukti kan ya oleh para sahabat, ini batang segini aja bisa patah ya. Tuh, kalau buat saya sendiri ngapain saya bikin video bagikan pada sahabat, kalau saya ingin berbagi supaya pertanian Indonesia itu tetap maju jaya dan mengolah lahan yang nganggur sehingga bisa berproduktif, bisa menambah penghasilan baik yang di rumah ataupun yang punya lahan yang tidak diolah. Kasihan para sobat dan sahabat ya. Tuh, orang dari luar negeri ke sini aja cuman mau berkebun. Masa bangsanya sendiri malah malas-malas berkebun ya. Dan apabila video ini bermanfaat para sobat dan sahabat ya, jangan lupa demi membesarkan channelnya Mr. US Berbagi sehingga saya bisa berkreativitas lagi ya. Jangan lupa subscribe ya, kemudian bagikan di IG sahabat, di Facebook sahabat ya, sehingga mereka akan merasa terbantu. Karena mungkin sama aja menjadi kendala dan mereka buat, itulah yang lebih irit daripada nanti dia produk di pasaran kemudian diperjualbelikan harganya mahal, padahal modalnya murah. Ini juga saya dapat mungut ya para sobat ya. Nah, itulah cangkul dari paralon, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Saya senantiasa doakan para sahabat diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, tanaman sayurannya tumbuh subur sehingga panen lebih awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.